Anda kembali di iNews Malam pemirsa. Piala Menpora 2021 siap bergulir usai PSSI mengantongi izin dari kepolisian untuk menggelar turnamen pramusim akhir Maret nanti. Namun penonton dilarang hadir langsung di stadion. Kementerian Pemuda dan Olahraga menyerahkan izin penyelenggaraan dari kepolisian kepada PSSI Jumat siang di kantor Kemenpora. Sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara Menpora Zainuddin Amali dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menggelar turnamen Piala Menpora 2021 dengan syarat menegakkan protokol kesehatan yang ketat. Menpora berharap penyelenggaraan turnamen yang akan digelar pada 20 Maret sampai 25 April nanti berjalan dengan lancar dan sesuai dengan protokol kesehatan. Sementara itu, Ketua Umum PSSI mengingatkan khususnya kepada para supporter untuk tidak hadir di stadion. Karena sesuai izin yang dikeluarkan kepolisian, seluruh pertandingan nantinya akan dilakukan tanpa kehadiran penonton. Izin untuk turnamen pramusim. Izin turnamen pramusim, jangka atau durasinya pendek, tetapi ini juga sangat menentukan nasib kompetisi. Kalau kompetisinya bisa, kalau turnamennya kita bisa jaga dengan baik, terlaksana sesuai dengan komitmen, dengan apa yang sudah dipersiapkan oleh pengelola turnamen, maka insya Allah saya yakin pihak kepolisian akan menurunkan lagi izin. Hormat dengan sangat kepada seluruh stakeholder sepak bola, khususnya para supporter. Di dalam izin ditentukan dari kami baca, pertama tidak ada penonton atau supporter. Itu yang penting karena memang rekomendasi dari Satgas Covid itu. Yang kedua adalah tidak boleh ada nonton bareng. Kenapa? Karena pasti ada kerumunan. Kemudian tidak boleh ada pergerakan supporter dari satu tempat ke tempat lain karena ada kerumunan. Itu yang kira-kira akan melanggar protokol kesehatan. Pemirsa, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk mengumumkan hasil survei BRI Mikro dan SME Index atau BSMI yang mencatat indeks UMKM mengalami penurunan di kuartal keempat tahun 2020 menjadi 81,5. Namun demikian pelaku UMKM masih tetap optimis dalam menyongsong kuartal pertama di tahun 2021 ini. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan penurunan indeks UMKM sejalan dengan penurunan produk domestik bruto sebesar 0,42%, yang salah satu faktornya yakni faktor musiman dan cuaca yang mengganggu produksi UMKM. Namun demikian, pelaku UMKM masih tetap optimis dapat menyongsong kuartal pertama tahun 2021. Keyakinan tersebut tercermin dalam indeks ekspektasi BSMI yang tercatat di atas 100, yakni 105,4 pada kuartal keempat tahun 2020. Hasil survei aktivitas bisnis UMKM pada kuartal 4 2020 mengindikasikan kegiatan usaha UMKM BRI Micro and SME Index (BMSI) yang turun dari 84,2 pada kuartal 3 2020 menjadi 81,5 di kuartal 4 2020. Dalam survei kali ini, BRI mendapat temuan menarik, di mana penilaian pelaku UMKM terhadap kinerja pemerintah masih tetap tinggi, walau penilaian pelaku UMKM terhadap perekonomian secara umum menurun. Hal ini terlihat dari indeks kepercayaan pelaku usaha UMKM kepada pemerintah pada kuartal keempat tahun 2020 naik ke level 136,3 dari level kuartal 3 tahun 2020 126,8. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 350 warga desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan kini masih terisolir akibat banjir. Rumah-rumah penduduk masih digenangi air, bahkan untuk menuju ke lokasi bantuan harus dikirim menggunakan perahu. Sudah lebih 5 pekan 350 warga desa Sungai Pinang yang berada di Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Banjar terendam banjir. Untuk tidur pun mereka harus membuat apar-apar di dalam rumah. Tidak terkecuali bagi Rusmadi.
Apalagi Rusmadi dan istrinya memiliki putra sematawayang bernama Muhammad Rizki dengan kondisi lumpuh sejak lahir. Kondisi serupa juga dialami Abdul Majid. Banjir membuatnya tidak bisa beraktivitas menghidupi keluarga, padahal 1 dari 2 anaknya mengalami kelumpuhan sejak lahir yang perlu mendapat pengobatan. Peduli dengan kondisi Rusmadi dan Abdul Majid, MNC Peduli menembus sungai dan banjir untuk mengantarkan langsung bantuan. Bantuan yang akan disalurkan tentunya kepada korban-korban bencana alam yang kemarin ini sudah kita ketahui banyak banget ya selama sebulan belakangan ini di seluruh pelosok Indonesia. Jadi kita akan terus menyalurkannya kepada masyarakat yang tentunya membutuhkan. Terima kasih atas bantuan MNC Peduli. Kami ucapkan terima kasih gitu atas bantuannya. Biasanya kan kami kalau dibantu ini merasa terbantu. Tidak hanya di desa Sungai Pinang, MNC Peduli juga mengantarkan langsung bantuan untuk warga terdampak banjir di Kompleks Semanda, Sungai Lulut. Kepedulian ini tidak terlepas dari uluran tangan masyarakat Indonesia dalam membantu sesama. Tim Liputan iNews melaporkan.